Hai, hello, jumpa lagi dengan Ibu masih di pembelajaran sejarah wajib. Oke, seperti yang kamu lihat di PowerPoint Ibu, kita akan membahas tentang masa transisi di Indonesia tahun 1966 sampai 1967. Ini masa transisi, maksudnya masa peralihan dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Oke, kita bahas. Orde Baru sendiri lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada Orde Lama, seperti fungsi DPR, fungsi MPR, ya semua itu ada di bawah kekuasaan presiden. Padahal kalau menurut undang-undang, presiden itu harus bertanggung jawab kepada anggota MPR dan DPR, bukan di bawah mereka, seperti itu. Oke. Di masa ini dimulai penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, tanpa ada campur-campuran seperti itu, serta menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa kita. Oke, apa sih yang terjadi? Masa peralihan ada aksi-aksi teritulah. Pada masa transisi ini terjadi pergolakan politik militer hingga lingkup sosial dan masyarakat. Hal ini terbukti ketika para mahasiswa, ini aksi teritulah ketika mahasiswa Jakarta membentuk organisasi federasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Di berbagai tindakan pemuda dan mahasiswa pada masa transisi ini, salah satunya adalah aksi teritura, di mana ada 3 tuntutan. Teritura itu tiga. Tura, tuntutan, rakyat. 3 tuntutan rakyat. Ada 3 yang diminta. Yang pertama, pembubaran PKI. Kenapa pembubaran PKI? Karena yang menyebabkan nanti lengsernya Soekarno itu adanya pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Seperti itu. Yang kedua ada itu pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI. Ini maksudnya, jadi orang-orang yang sempat di kabinet pada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, itu harus dibersihkan dari unsur-unsur PKI. Yang dimana pada demokrasi terpimpin, PKI itu menjadi salah satu partai politik yang dibanggakan oleh atau diusung oleh si Soekarno. Jadi itulah tuntutannya. Yang ketiga, ada tuntutan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Jadi pada saat itu Indonesia itu di mana harga-harga bahan makanan, barang-barang, sandang pangan dan lain-lain itu sangat mahal, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itulah tuntutan rakyat yang disuarakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disingkat dengan KAMI. Berarti itu. Selanjutnya ada Surat Perintah 11 Maret atau disebut Super Semar. Surat Perintah 10 Maret. Surat perintah ini diterbitkan sebagai akibat demonstrasi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966. Makanya bilang Super Semar. Sehingga pemerintah mengadakan sidang kabinet dan mengatasi krisis. Tujuan keluarkannya Super Semar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat. Saat itu yang bertugas adalah si Maijen Soeharto, pemimpin tentara Indonesia saat itu, bertugas saat itu adalah untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan dalam melaksanakan menjalani kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Jadi setelah ada pemberontakan G30 SPKI, kan tadi si Soekarno itu diamankan atau dilindungi, sehingga Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan Indonesia saat itu carut marut pasca adanya pemberontakan G30 SPKI itu. Tetapi dalam kenyataannya itu ada sekelompok orang atau segelintir orang itu mengganti isi Super Semar, sehingga katanya ya, kita analisis lagi, isi Super Semar yang asli itu tidak nampak. Jadi yang sampai ke Soeharto itu adalah bahwa Presiden Soekarno memerintahkan Soeharto menjadi presiden atau mengendalikan kekuasaan kepada Soeharto. Seperti itu. Ternyata surat yang diberikan oleh Soekarno sebenarnya itu adalah untuk
memerintahkan Soeharto serta tentara-tentara Indonesia untuk mengamankan kestabilan sosial dan keamanan masyarakat dan rakyat seperti itu. Tokoh di balik perumusan Super Semar adalah Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Orang inilah nanti, antara satu orang inilah yang mengganti isi Super Semar itu. Yang dimana awalnya Super Semar itu ditulis adalah untuk Soekarno memerintahkan Soeharto itu untuk mengamankan keadaan Indonesia yang saat itu caruk maruk atau tidak jelas, atau masyarakat ketakutan, mengamankan itu. Ternyata isi surat itu diganti menjadi pemindahan kekuasaan dari Soekarno menjadi Soeharto. Sampai sekarang itu belum ditemukan surat asli dari Super Semar seperti itu. Yang kedua ada dualisme kepemimpinan nasional. Maksudnya dualisme kita bahas. Super Semar membuat Soeharto memiliki kekuasaan sebagai pelaksana pemerintahan, sementara Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan. Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, sehingga munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Jadi ada dua, di mana karena dari surat perintah 11 Maret tadi ada dua pengertian yang berbeda, karena suratnya itu aslinya tidak dimunculkan, sehingga Soeharto itu memiliki kekuasaan sebagai menjalankan pemerintahan atau dia yang merancang pemerintahan, sedangkan sebagai lambang negara atau sebagai presiden atau pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan itu dipegang oleh Soekarno, sehingga dikatakan dualisme, satu pelaksana, satu pemimpin, seperti itu. Demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban sesuai dengan TAP MPRS nomor 9 MPRS garing 1966. Jenderal Soeharto pada tanggal 23 Februari 1967 pada saat selanjutnya pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diselenggarakan sidang istimewa MPRS dengan tema utama mengenai pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS. Jadi dalam sidang ini nanti si Soekarno itu diminta di sidang MPRS ini nanti Soekarno diminta pertanggungjawaban selama dia jadi pemimpin. Apa sih yang bisa dia pertanggungjawabkan, apalagi dengan adanya pemberontakan G30 SPKI dan lain-lain. Oke, akhir masa pemerintahan Soekarno. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang disebut Nawaksara dalam persidangan MPRS, berisi 9 persoalan yang dianggap penting. Lantaran isi pidato tersebut hanya sedikit yang menyinggung tentang G30 SPKI seperti yang dijelaskan, maka pengabaian peristiwa itu tak memuaskan anggota MPRS. Jadi dalam MPRS meminta Soekarno supaya mempertanggungjawabkan pada apa yang terjadi di gerakan 30 SPKI itu, seperti itu. Ternyata Soekarno tidak banyak menyinggung itu karena Soekarno tidak terlalu tahu tentang gerakan itu, makanya dia cuma sedikit mempertanggungjawabkan gerakan tersebut. Sehingga pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pemimpin MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara atau Palnawaksara. Setelah membahas Palnawaksara pada tanggal 21 Januari 1967, pemimpin MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Jadi karena tidak tuntas seperti apa yang diharapkan MPRS terhadap laporan yang dilakukan oleh Soekarno, sehingga dia dianggap tidak mampu atau tidak bisa membuat laporan tentang G30 SPKI itu sendiri. Sehingga pada tanggal 22 Februari 1967 tepat pukul 19.30 Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Jadi dia mengundurkan diri karena pertanggungjawabannya itu tidak diterima oleh konstitusi, seperti itu. Maka pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1967 di sidang umum ke-5 MPRS. Jadi disinilah dia setelah tadi pidato atau
pidato atau pertanggungjawaban dari Soekarno itu tidak diterima, atau ya, Soekarno dianggap alpa. Karena kenapa dianggap alpa? Karena dia tidak bisa melaporkan kenapa sih bisa terjadi gerakan 30 September 1965, yaitu digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi itulah yang menyebabkan dia jatuh dari pemerintahnya sehingga nanti masuk ke Orde Baru. Oke, selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini yang Ibu jelaskan. See you, goodbye.